Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa salatul istisqa'i, betul ya? Wa salatul istisqa'i tuf'alu inda hajatin nasi ila suqya minallah. Halaman 47 bawah, yang ini yang Arab, yang terjemahan berapa? 264. 264. Wasalatul istisqa'i, dan adapun salat istisqa, yaitu dikerjakan oleh salat istisqa inda hajatin nasi, ketika butuhnya manusia, ila suqya, kepada hujan, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, bisababi inqita'il ma'i, dengan sebab terputusnya air, au qillatihi, atau dengan sebab sedikitnya air, bihaitsu la yakfi, dengan sekira-kira tidak mencukupi oleh air, au muluhatihi, atau dengan sebab asinnya air, walistizadati naf'in biha, dan karena bertambahnya kemanfaatan dengannya, dengan muluhah. Wa min dzalika ma law in qata'al ma'u an ta'ifatin minal muslimina, walistizadati naf'in biha, dan karena bertambahnya kemanfaatan biha, dengan suqya, domirnya dengan suqya, dengan hujan. Wa min dzalika, dan setengah daripada yang demikian istizada, malau in qata'al ma'u an ta'ifatin minal muslimina, yaitu barang yang jikalau terputus oleh air dari segolongan dari kaum muslimin, wahtajat ilaihi, dan butuh oleh segolongan muslim kepada air, fayusannu li ghairihim an yastasqaw lahum wa yas'alu ziyadatan nafi'atan li anfusihim, maka disunatkan bagi selain golongan itu oleh bahwa mereka memohon hujan, lahum, bagi golongan kaum muslimin, wa yas'alu ziyadatan nafi'atan li anfusihim, dan meminta mereka akan tambahan yang manfaat bagi diri mereka. Wa idza arada salatal istisqa'i jama'atan yusannu lil imami aw naibihi an yakhruja bihim ila sakhra'i, dan apabila menghendaki oleh seseorang akan sholat istisqa padahal berjamaah, maka disunatkan bagi imam, yakni bagi pemerintah, au naibihi, atau wakilnya imam, an yakhruja, sunat oleh bahwa keluar oleh si imam, bihim, dengan masyarakat, dengan manusia, ila sohra'i, ke tanah lapang terbuka, haitsu la udhra, sekira-kira tidak ada uzur, ta'asiyan bihi sallallahu alaihi wasallam, karena meneladani dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa qabla al-khuruji, dan sebelum keluar, yusannu lil imami aw naibihi an ya'murahum bi asya'a, disunahkan bagi imam atau wakilnya imam, an ya'murahum, oleh bahwa menyuruh oleh si imam, hum, akan manusia, bi asya'a, dengan beberapa perkara, minha, setengah daripada perkara, atau batu, yaitu bertaubat, min jami'il ma'asi, dari seluruh dosa, wa minhal mubadaratu ila musalahatil a'da, setengah daripada perkara, yaitu bersegera kepada berdamai dengan para musuh-musuh. Wa minha al-mubadaratu ila siyami salasati ayyamin mutatabi'atin qabla mi'adi yaumil khuruji, setengah daripada perkara, yaitu bersegera kepada puasa 3 hari yang berturut-turut sebelum waktu hari keluar. Fahiya bihi arba'atu ayyamin, maka adapun dia bersegera puasa ditambah hari keluar, yaitu 4 hari puasanya. Wa yakhrujuna ila sahra'i fil yawmir rabi' siyaman fihi, dan mereka keluar, imam dan manusia, kepada lapangan terbuka pada hari yang keempat, siyaman, padahal sedang puasa, fihi, di hari yang keempat. Idz shaimu la turaddu da'watuhu, karena adapun orang puasa, yaitu tidak ditolak oleh doanya orang yang puasa. Wa nadzama ba'duhum wallahu a'lam bishawab. Segini. Saudara-saudara sekalian, pertemuan ini di Majelis Nurul Fikri, kajian kita memasuki pembahasan sholat istisqa. Istisqa, saudara, secara bahasa maknanya thalabus suqya minallah bidu'ain aw ghairihi. Istisqa dalam tinjauan bahasa meminta hujan kepada Allah melalui doa atau bukan doa. Itu namanya istisqa di dalam bahasa. Dan istisqa menurut syara adalah ma yaf'alul mar'u bisolatin aw ghairiha inda ikhtiyajihi aw ikhtiyajin nasi ila suqya minallahi ta'ala. Yang namanya istisqa dalam pandangan agama adalah apa saja yang dilakukan oleh seorang muslim di saat butuh kepada air, dikarenakan kemarau yang sangat-sangat panjang, dengan cara-cara dan aturan-aturan yang ditentukan oleh agama. Itu istisqa. Kenapa sholat istisqa ini digandengkan dengan sholat hari raya dalam satu bab oleh Tuan Musannif kita?
Penyebab membarengkan pembahasan sholat istisqa dengan sholat id karena ada kesamaan tata cara antara sholat istisqa dan sholat hari raya. Seperti ada tambahan takbir 7, rakaat kedua 5, khutbahnya 9, khutbah kedua 7, tapi bukan takbir tapi istighfar. Jadi habis Allahu Akbar, Allah berkabir dan seterusnya fitah baru astagfirullahaladzim, begitu gitu takbirnya itu, bacaannya nantilah kita di depan kita bedah. Dalilnya dari mana sholat istisqa ini ada? Yang pertama adalah dalil penunjang, tidak dalil primer. Al-Quran berbicara sholat istisqa, tapi kenapa harus dikata dalil penunjang? Sebab dalam Islam itu hal syara'u ma qablana syara'un lana. Apakah syariat umat terdahulu itu menjadi bagian syariat kita? Ini menjadi satu perdebatan pendapat dari kalangan imam mujtahid. Dalam madhab Syafi'i tidak masuk di dalam istinbat hukum utama. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 60 udah kelewat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idhistasqa Musa liqaumi. Ingatlah seketika meminta hujan oleh Musa untuk kaumnya. Faqulna drib bi asokal hajar. Maka kami katakan, pukulin aja batumu Musa, tongkatmu kepada batu. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Maka setelah digebuk, maka batu itu punya lubang 12 lubang sesuai dengan suku Bani Israel yang ada 12. Jadi di padang tih nggak ada air, bingung Nabi Musa. Tih itu adanya di Mesir, benua Asia, dekat Yordan, jadi dekat Palestina, nyambung nanti. Semoga kita bisa, Allah kasih kemampuan ziarah ke Mesir. Ini nanti ke-12 mata air Nabi Musa. Kalau yang Sinai ini, kalau Indonesia gambarannya adanya di Papua begitu. Jadi masih dekatan Malaysia walaupun luar negeri, dekatan Singapura. Kalau Papua walaupun satu bangsa, jauh banget, jauh. Jadi akhirnya tongkatnya Nabi Musa tuh dipukulin ke batu. Rumus hidup di dunia ini, tongkat diadu sama batu, yang hancur apanya? Di kebun jeruk ada tongkat diadu sama batu, yang hancur apanya? Tongkatnya. Ini yang hancur batunya. Hancur batunya. Digebuk itu, bolong 12. Emang sukunya Bani Israel itu 12 sukunya. Jadi biar enggak berebut. Jadi ini ngalir kemari, ini ngalir kemari, ini keluarga ini, Levi sebelahnya ini, keluarga Yahuda sebelahnya, keluarga ini, begitu.
Nabi Musa minta hujan, dikasihnya air dari batu. Ini namanya sama-sama minta hujan, cuman ini syariat Nabi Musa. Apakah menjadi syariat pada ajaran kita? Ini ulama tidak sepakat. Yang sepakatkan Quran, hadis, ijma, qiyas, sepakat. Dari 4 ini masih 8 lagi dalil hukum yang tidak sepakat. Ada yang ambil, ada yang tidak. Nah, kapan mulai diajarkannya sholat istisqa ini? Mulai diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam pada tahun ke-6 Hijriah. Sebelum tahun ke-6 Hijriah belum ada ajaran sholat istisqa. Belum ada sebelum tahun ke-6 mulai diajari. Nah, cara kita minta hujan ada banyak cara. Cara kita minta hujan ini ada banyak cara. Yang pertama, dengan doa. Baca doa-doanya, doa hujan. Itu pertama, tanpa sholat. Itu minimal. Cara kita minta hujan tuh minimal dengan doa. Doa aja. Doa. Banyak doa-doa minta hujan. Ada yang baca begini biar hujan. Ya Rasulullah, ya Bahran nada, kullu durrin bikum qad kushifa, Rabbi latifna bijahil Mustafa, wasqinal ghaisa fa inna du'afa. Dibaca biasanya 3 atau 7 balikan hujan. Orang keliling-keliling kampung bacanya gitu, hujan. Tadinya panas kencang, mendung. Itu doa. Ada naha doa, minimal doa. Doanya begitu, dengan tawassul kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Bahran nada, kullu durrin bikum qad kushifa, Rabbi latifna bijahil Mustafa, wasqinal ghaisa fa inna du'afa. Ada yang dengan ayat Al-Quran bacaannya menjadi bahasa kampungnya sholawatan. Begitu. Menjelang sholat, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis sama itu yang surat Nuh ayat sampai wa yumditkum bi amwadin wa banin wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhar. Biasa itu juga amalan agar supaya diberi hujan oleh Allah. Ada juga yang diselipin
dalam doa kunut nazilah sama aja teknisnya. Doanya itu intinya minta hujan. Allahumma asqina ghaisan mughisan mari'an mari'an dan seterusnya, doa. Dan ada juga diselipin kala khutbah sebagaimana dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, di dalam kitab Sahihul Bukharinya, Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslimnya, dari Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, di tengah-tengah Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat. Nabi lagi khutbah, ada orang lari tergopoh-gopoh, telat Jumat. Nabi lagi doa, langsung aja diajak ngomong Nabi, ya Rasulullah, halakatil amwal, Rasul ya Allah, sapi pada mati, unta mati, nggak ada minumnya, yang punyanya juga udah payah Nabi, ayo dong minta hujan. Makalah kemudian Nabi waktu khutbah Jumat, doa tangannya diangkat, Allahumma asqina ghaisan mughisan, ya Allah hujani kami dengan hujan yang menyelamatkan, yang mengenakan, menyuburkan dan seterusnya. Nabi doa, antar di ujung doanya pada waktu khutbah ya. Tuh biasanya nanti kalau ngomong sholat lengkap semuanya. Maka kemudian itu hujan yang tadinya kata Sayyidina Anas bin Malik Madinah, kata orang Betawi Kebon Jeruk, penter gitu ya. Apa? Bener ya? Iya, penter begitu. Itu langsung langit itu gelap, mendung lama-lama tebel. Kalau kata orang Jeruk gulem namanya ya. Iya gulem katanya gitu. Kan kita sering dengar gulem kata. Itu ambil itu. Belum selesai daripada sholat Jumat, belum selesai, belum pulang, hujan gede banget hujan. Allah kasih seminggu hujan. Madinah seminggu udah seminggu benar-benar siang malam hujan aja. Udah gerca aja hujan. Sholat Jumat lagi Rasulullah SAW, Jumat tepat itu orang lari-lari lagi, halakatil amwal, Nabi pada mati. Kalau kemarin mati kurang minum, sekarang lah tenggelam gitu. Maka Nabi ngangkat tangan lagi, maka di samping babus salam tuh, babus salam, jadi pintu pertama kali dari ujung utara, ujung selatan Masjid Nabawi, dan Masjid itu selatan utara, pengimaman itu selatan adanya. Ini dekat sininya, pintu depan sininya itu namanya babus salam, sebelah marinya bab Jibril pintunya. Nah itu samping babus salam itu ada namanya babur rahmah. Kenapa disebutin pintu rahmat? Itu karena begitu tuh, hujan, nggak hujan, dia lari dari situ, hujan, minta tolong sama Nabi, hujan, seminggu. Udah seminggu dia lari juga dari situ juga, dia datang, dia bilang halakatil amwal, mati lagi lah, nggak hujan mati, hujan mati, ini kebanjiran. Kata Nabi, Allahumma hawalaina wala alaina, ya Allah tolong hujannya di sekeliling kami aja, di kebun-kebun, di hutan-hutan, jangan di perkampungan. Amalan pawang hujan biasanya kalau hujan kampung sebelah aja, jangan kampung ini lagi hajatan, masanya taruhan berkat nggak dikasih, bisa jadi pawang ke hujan begitu. Itu begitu ya, nggak apa-apa,
Semuanya minta sama Allah, minta sama Allah, terserah kekuatan siapa begitu, minta sama Allah. Kayak wabah ini aja, saya nggak tahu saudara ini tipikal bagian mana ini wabah corona nih. Menurut saudara corona nih pengen udah apa pengen terus? Pengen udah pengen terus? Udah, oh udah. Kalau teman saya pengennya terus. Sebab kemarin 1 Februari itu baru belanja masker. Yang dagang masker nih pengen udah pengen terus. Oh iya pengen terus. Dia doa juga dia. Sama siapa? Ya Allah. Dia doa juga. Yang dagang masker minta terus. Yang usaha rapid antigen pengen udah pengen terus. Dia terus. Yang usaha vaksin baru belanja dari Cina pengen udah pengen terus. Iya terus. Adu kekuatan minta Allah. Jangan nggak minta terserah Allah. Minta Allah. Jadi doa. Nah, yang paling sempurnanya meminta hujan tuh melalui sholat hajat minta hujan. Sebetulnya sholat minta hujan ini adalah sholat hajat begitu, tapi caranya diajarkan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada berapa sebab kita kudu sholat istisqa. Tujuannya ya minta hujan. Sholat istisqa ini dikerjakan tujuannya, fungsi dan kegunaannya minta hujan. Sebabnya apa? Banyak faktor. Pertama, sebab ora ada air. Kagak ada air dah, nggak ada. Tapi kalau di kebun jeruk mukanya gak usah ya istisqa ya. Gitu. Kalau yang di bawah itu suka banjir nggak sih? Yang aja di sana. Oh enggak ya, alhamdulillah. Itu enggak dikirim hujan ambrek-ambrekannya banjir. Itu begitu. Itu karena nggak ada air. Satu, ini tentu sebab yang paling mendasar. Dua, sedikit air. Jadi airnya ceret, susah ya. Itu yang namanya mesin pump tuh bunyi mulu, ya Allah, seember sejam dapat seember. Udah seret banget air. Ini sholat istisqa. Ketika air udah dikit, menipis. Bukan enggak hujan doang, air ini udah enggak ada. Udah tinggal dikit. Ada ajaran sholat istisqa, doa. Begitu. Tiga, airnya mulai asin. Di mana tempat asin tadinya tawar, asin, tadinya tawar, jadi nggak enak. Ini kurang kiriman hujan. Walaupun musim itu daerah kayak kita tropis, bila ketemu daerahnya asin semuanya kan sulit. Mandi juga nggak enak, masak juga nggak enak, semuanya nggak enak kalau air asin. Keempat, untuk menambah
kadar atau intensitas hujan. Itu juga ada sholat istisqa, menambah manfaat. Apa tuh contoh? Kita di Bekasi nggak hujan-hujan, umpama Jakarta sih hujan, atau di Jawa, di Cirebon nggak hujan-hujan. Kalau di Jakarta sih hujan, kita juga tolongin dia. Karena daerah dia kekeringan, kita dengar, maka kita kudu bantuin minta hujan untuk daerah itu. Itu ada aja. Kenapa? Li'annal mu'min kal jasadil wahid. Mukmin itu laksana satu tubuh. Bila sakit kaki, maka yang lain ikut menderita. Bila ada satu daerah yang kering, kita pun juga peduli. Ini namanya istizadati naf'in biha. Jadi bila ada satu daerah butuh kepada hujan, kering kerontang, maka sunat orang yang di luar daerah itu untuk mengerjakan sholat istisqa demi mereka. Begitu sunnah, dan itu ajarannya sunnah. Bagian begini pemerintah biar enggak hoak yang nyuruh. Provinsi ada provinsi lain, kan dia ada grup WA gubernur, kan begitu. Tahu daerah saya kering, umumin suruh sholat istisqa di daerah gubernur yang lain. Begitu. Itu ada. Kita nggak boleh masa bodoh. Al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin itu satu kesatuan bangunan, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ini penting. Istisqa, minta hujan, sholat minta hujan. Kalau di Bogor sih nggak usah ya, begitu udah banyak. Kalau bantuin daerah lain, iya, caranya mau diatur. Sholat istisqa kalau mau dikerjakan secara berjamaah, ada beberapa tahapan aturan yang harus dikerjakan. Kalau sholat istisqa-nya berjamaah, artinya rame-rame. Pertama, pejabat pemerintah, presiden atau wakilnya tuh maksud di sini bukan wakil presiden doang, gubernur dan seterusnya ke bawah. Begitu. Ini dia pun ikut turun. Jangan rakyat doang yang disuruh, dia juga ikut ngerjain. Bareng-bareng pada satu tanah lapang terbuka. Kalau presiden dia nyuruh gubernur di mana wilayah kegubernuran suruh ngadain sholat istisqa. Gubernur menyuruh, naib juga tuh wakil tuh maksudnya, wali kota atau bupati untuk mengadakan di lapangan terbuka rame-rame sholat istisqa. Kenapa begitu? Karena tuntunan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayak begitu. Kalau saudara sudah haji, sudah umroh, artinya sudah pernah ke Madinah, maksud kami adalah ada masjid di depan Masjid Nabawi itu sebelah nganan, jadi sebelah nganan, sebelah selatannya, sebelah selatan.
Ada namanya Masjid Ghamamah, namanya Masjid Awan gitu. Apa itu? Masjid Gulem gitu. Karena Nabi kalau sholat istisqa di situ, maka Ghamamah itu mendung. Jadi itulah tempat sholat dulunya, lapangan terbuka. Tempat sholat Nabi di situ, Nabi sholat Id di situ, sholat istisqa di situ, sholat gerhana di situ. Begitu sholat, maka disebutlah Masjid Ghamamah namanya. Jadi tahapan sholat sholat gerhana, sholat minta hujan ini tahapannya adalah pertama nih, tahapannya supaya kita rapi. Pertama, pejabat pemerintah, presiden dan seterusnya kudu menyuruh masyarakat beberapa hari dulu sebelum pelaksanaan sholat istisqa. 4 hari sebelum sholat istisqa ada beberapa tahapan yang harus dijalankan. Beberapa tahapan yang dijalankan. Ini kayak corona begini nih. Presiden harus mengambil inisiatif kepada gubernur-gubernur, suruh mereka pada bantuin dia untuk sholat hajat sama Allah, sholat daf'ul wabah, waraf'ul wabah, sholat hajat untuk diangkatnya wabah. Suruh sholat, nyuruh. Enak kalau bareng-bareng. Tentukan hari kayak begitu, hilang-hilang. Lah yang bisa ngilangin Allah ya, makhluk mau enggak. Jangan dibiarin ngambang, jangan. Suruh, biar enggak banyak ongkos yang dibuang, biar perekonomian bangkit. Enggak ada lagi. Begitu harus sholat hajat. Ini sama. Jadi 4 hari sebelumnya, ini hari apa nih? Ahad ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 4 hari. 4 hari. Sekarang nih Minggu, umpama sholatnya Kamis, pelaksanaannya dari sekarang mengadakan pengumuman. Presiden, apa gubernur, apa bupati, gitu, apa camat, mengadakan pengumuman. Saudara-saudara, rakyatku sebangsa setanah air, ini kita ngalamin negeri kekeringan dalam sebagian wilayah daerah kita. Kalau seluruhnya, seluruh daerah kita, laporannya masuk kepada kami. Oleh karena itu, mulai besok Senin, Selasa, Rabu, mulai besok semua kudu pada puasa. Itu tahapan pertama, kudu puasa. Ayo semuanya puasa. Itu puasa yang tadinya sunat jadi wajib, karena atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang tadinya sunat jadi wajib, udah disuruh oleh pemerintah. Cuman puasa 3 hari namanya, puasa 3 hari. Berarti 3 hari itu Senin, Selasa, Rabu. Itu tahapan pengumuman yang harus dilakukan, karena nabinya begitu. Jadi pertama himbauannya, kita suruh puasa 3 hari. Puasa ini puasa apa? Terserah. Yang penting
puasa. Ada ibu-ibu Ramadan belum bayar qada, boleh. Ada yang puasanya nadar, boleh. Ada yang puasanya bayar kafarat, boleh. Yang penting puasa, karena imam nyuruh puasa, maka kita puasa. Wajib niatnya dari mana? Bukan puasa sunat ini. Puasa wajib. Tabiat wajib kalau puasa wajib. Sahur 3 hari puasa. Di samping puasa, nyuruh puasa, nyuruh apa? Nyuruh taubat kepada masyarakat. Mari kita taubat nasional. Begitu. Sebab ini hujan jadi seret, penyebabnya karena kita banyak dosa. Allah jelaskan dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Mintalah ampun kepada Allah, karena Allah betul-betul Tuhan yang maha ampun. Kalau sudah dapat pengampunan dan diampuni oleh Allah, yursilis samaa alaikum midrara, Allah kirim hujan deras, hujan menjadi telan. Penyebabnya dosa begitu numpuk menghalangi awan-awan langit kita. Karena itu ayat tobat, suruh tobat. Kayak balak nih, wabah nih, sebagiannya pemerintah menyuruh masyarakat tobat. Jangan nakut-nakutin. Daripada di rumah sakit, apalagi di rumah duka, mendingan di rumah saja. Nakutin aja. Di rumah ribut mulu sama bini, geplak mulu, begitu. Mendingan ngaji. Benar nggak? Tuh yang ngangguk-ngangguk tuh. Tuh begitu saudara. Bagaimana? Taubat tuh. Sebab Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa karramallahu wajah, sebagaimana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tulis di dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, ma nazala al-bala'u illa bidambin wa ma rufi'a illa bitaubah. Balak tuh gak bakalan turun kecuali ada salah yang dilakukan oleh manusia kepada Allah. Enggak bakalan ujuk-ujuk gedebluk, enggak. Ada salah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Enggak ada lagi, ada salah. Kalau kita sudah taubat, udah bertakwa, Quran itu udah janji, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna. Emang kalau udah benar taubat. Sebab dosa, kesialannya mendatangkan kesengsaraan yang banyak. Kalau wabah itu menasional, berarti tobat secara nasional. Yang nyuruh adalah pemerintah. Sehingga masing-masing pada istighosah, pada beristighfar dengan cara mereka tergantung kesalahan diri yang mereka ketahui sebagai rakyatnya. Semuanya tobat. Itu penting. Enggak hujan, kudu tobat. Tobat dari dosa dengan rukun tergantung dosanya. Kalau dosa kepada Allah berkenaan dengan mengerjakan larangan, melanggar larangan 3. Larangan itu apa ya? Jangan minum minuman, gitu, jangan mabuk-mabukan, judi, begitu, judi, apalagi ya, zina. Pokoknya dosa melanggar larangan 3. Rukun taubatnya. Kalau memang taubatnya pengen tubu ilallahi taubatan nasuha. Pertama, dia an-nadam, menyesal, nyesal. Yang kedua, iqla, berhenti, cabut diri dari dosa, enggak lagi-lagi. Ketiga adalah al-azam, janji tidak akan mengerjakan di masa mendatang. Ini udah tobat nasuha.
Kalau kesalahannya adalah meninggalkan perintah, cara tobatnya 4. Mana meninggalkan perintah? Ramadan orang puasa, sholat enggak sholat, itu namanya meninggalkan perintah. Cara tobatnya 4. 1. An-nadam, menyesal, nyesel ngerjain ini, melanggar perintah Allah. Kedua, al-iqla', cabut diri, berhenti dari dosa. 3, al-azm, janji tidak akan mengulangi di masa mendatang. 4, qada'in, kalau puasa qada'in puasa, kalau sholat qada'in sholat, karena meninggalkan perintah. Itu begitu. Kalau dosanya sesama manusia, ngambil mangga orang, ngambil pohon kamboja orang, ngambil ikan cupang orang, begitu, ngambil duit orang. 4, hak adami. Pertama, an-nadam, menyesal. Kedua, iqla', mencabut diri dari dosa. Ketiga, janji tidak akan mengulangi lagi. 4, balikin. Kalau dulu ikut organisasi Darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji, di warteg, di kantin bakwan 5 ngaku atu. Parah nih, mana yang dagang Sulaiman lagi orang Tegal, warteg paranin ke Tegalnya. Kalau pengen lunas, kalau enggak bisa. Paranin ke Tegal. Dagangnya pindah ke Papua. Paranin. Salahnya ngambil. Begitu. Enggak bakalan lunas, Begitu. Itu namanya taubat. Bilang sama Pak Haji, itu mangga golek Pak Haji yang dulu puyeng tuh, kok ada yang ngarungin ya? Saya itu orangnya. Jadi saya mau bayar. Kata Pak Haji, pantas sepeda juga yang hilang lu juga, jangan-jangan. Jadi ribet tuh. Padahal kagak, kita mangga doang umpamanya. Ini repotnya di zaman akhir, mau tobat jadi serba salah. Begitu, ini kan tulus nih orang pengen balik sama Allah. Tanpa itu disuruh tuh oleh penguasa pidatoin begitu, kayak begitu. Kemudian wa minha al-mubadaratu ila musalahatil a'da, selama 3 hari persiapan sholat istisqa sebelum hari Kamis. Ibarat sekarang nih pengumumannya, selama Senin, Selasa, Rabu nih, ayo didamaikan musuh-musuh. Siapa yang menjadi tahanan-tahanan politik, keluarin. Ini musibah ini gara-gara kriminalisasi ulama, jangan keluarin. Jangan ribut-ribut, akhirin. Begitu. Sebab kalau muslim ribut, wis bala bakal datang. Begitu. Udah rumusnya begitu. Bala aja. Kalau ribut melulu, udah musibah. Kalau kompak enggak bakal. Hancurnya muslim kalau sudah porak-poranda atau sama lain ribut mulu. Segrup majelis aja, ya Allah ribut. Ada itu masjid aja, satu masjid ribut. Yang ini serplung begitu, sampai sisa-sisa pemilu masih nyangkut sampai di hari. Yang mau dakur, mau pi bareng, jadi menteri, jadi presiden, udah ketawa ke TV. Yang ini masa lupa pantat mulu. Masih ada nggak kayak begitu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mau ngapain? Kayak begitu. Ini kudu aku. Hujan bisa telat gara-gara
keributan. Sebab orang ribut itu tidak akan mendatangkan rahmat. Suluh akur itu mendatangkan banyak rahmat. Begitu. Mana lagi? Ya diantaranya tadi puasa ya. Puasa nyuruh tobat. Jadi saudara-saudara puasa ya Senin Selasa Rabu. Nanti Kamis kita akan ada di lapangan begitu. Sini lapangannya di mana ya? Kelurahan. Enggak ada lapangan, udah habis. Lapangan bola udah habis. Yang dulu bola jam kecil enggak ada. Oh, udah habis. Iya, duduk di situ dah tuh. Begitu. Lapangan terbuka ya kalau di Jakarta di Senayan, nah gitu. Kamis kita kumpul Senayan, tapi ingat kudu puasa. Semuanya kudu puasa. Yang punya kambing bawa kambing, yang punya burung bawa burung. Burung murai juga boleh bawa, semuanya bawa. Yang punya ayam pelung, kambing bawa semuanya. Termasuk nenek-nenek yang sakit-sakit gotong, yang setruk-setruk, kumpulin walaupun gak sholat. Sebab aminnya dia penting buat kita, mendatangkan rahmat Allah. Orang lagi susah begitu, penting. Sebab doa kok petoknya ayam menjadi doa turunnya rahmat. Itu begitu. Cupang-cupang juga bawa dah. Begitu. Mau yang 7 warna ke, 5 warna ke, bawa udah. Jangan kagak bawa. Begitu. Di hari pelaksanaan sholat istisqa bawa. Semuanya bawa. Begitu. Kakek-kakek penting, sebab doanya yang umur 60 ke atas manjur. Ini ada orang umur 60 ke atas, itu udah bonusnya banyak dari Allah. Udah doanya manjur. Ada orang umur 90 tahun minta doanya manjur, doanya. Uang bonusnya banyak, manjur doa. Kenapa waktu pelaksanaan di hari Kamis ibarat pengumuman sekarang itu kudu puasa idisoimu la turatu dakwatuh, karena orang lagi puasa mah doanya enggak ditolak Allah. Doanya banyak. Ini pengumuman yang harus dilakukan di dalam pelaksanaan sholat istisqa. Ini klausul-klausulnya, poin-poinnya yang harus disampaikan. Ya barangkali yang ngaji besok lusa kan jadi presiden ya kan udah tahu peraturannya. Itu kayak begitu. Jadi ini diantara aturan-aturan kalau mau sholat istisqa, karena mentauladani Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Segini aja dah buat tanya jawab. Waktu yang ada silahkan. Wallahu a'lam.